Kita akan menuju ke gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Ada Arbida di sana. Arbida, dari pantauan Anda, tampaknya di belakang Anda situasi ramai lancar atau seperti apa pantauan Anda? Baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa terkait dengan pantauan pada malam hari ini untuk ruas tol Jakarta Cikampek yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Ini malam hari ini kondisinya lebih ramai meskipun memang kalau dibilang untuk kondisinya ramai lancar ya Alka. Namun ini volumenya sudah lebih meningkat daripada pagi hingga siang sore hari tadi. Dan ini pun juga selaras dengan data Jasa Marga yang kami terima per pukul 9 malam tadi, bahwa untuk volume kendaraan per pukul 9 malam tadi ada lebih dari 82.000 kendaraan. Dan tadi juga sempat terjadi adanya antrean kepadatan begitu ya, antrean kepadatan di GT Cikatama, namun ini memang dinamis sifatnya sehingga itu juga cepat terurai untuk menuju ke arah tol Trans Jawa ke arah Jateng, Jatim dan juga Jabar. Ini juga kepadatan yang mudah terurai ini disebabkan juga telah diterapkan 2 rekayasa lalu lintas yakni one way dan juga kontraflow. Nah, pemirsa, untuk menjawab mengenai bagaimana kondisi lalu lintas yang sebenarnya pada hari ini, apakah hari ini juga sudah ditetapkan sebagai puncak arus mudik selaras dengan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saat ini saya sudah bersama dengan Vice President Secretary and Legal PT JTT Kak Ria Marlina. Halo Kakak, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik Kakak, bagaimana kondisi dari ruas tol Jakarta Cikampek khususnya yang melewati gerbang tol Cikampek Utama? Ya, per tadi jam 21.41 gitu ya, itu terhitung lalin atau kendaraan yang menuju timur Trans Jawa yang melewati gerbang tol Cikampek Utama itu sudah mencapai di 85.000 kendaraan. Jadi ini cukup tinggi, jadi memang kami masih melakukan terus kerjasama dengan kepolisian. Salah satunya tadi pukul 21.03 kita membuka kembali kontraflow KM 47 sampai dengan KM 70. Oke, baik. Kemudian untuk kondisi lalin malam hari ini kan meningkat begitu ya Kak. Ini apakah selaras dengan yang disampaikan oleh Kapolri bahwa hari ini emang menjadi puncaknya begitu? Ya, betul. Jadi memang sesuai prediksi kami. Namun kita masih harus melihat terus ya peningkatan lalin ini sampai dengan nanti berakhirnya shift 3. Jadi berakhir shift 3 itu kan di jam 5 besok pagi gitu ya, di tanggal 29 Maret. Dan untuk peningkatan lalin pun sudah kami imbangi dengan layanan operasional dan juga optimalisasi gerbang. Seberapa efektifkah diberlakukannya 2 rekayasa lalin, adanya one way dan juga kontraflow Kak? Ya, seperti kita lihat ya kemarin memang cukup padat di depan kantor gerbang tol Cikampek Utama gitu ya. Namun memang langsung dilakukan diskresi kepolisian seperti one way bertahap, dimulai dari KM 70 sampai KM 188, setelah itu berlanjut ke KM 210 dan seterusnya sampai tadi pagi kita flag off sampai KM 414 gerbang tol Kalikangkung. Ini sangat membantu dalam melancarkan lalin atau kendaraan yang melewati Cikampek Utama dan juga didukung dari kontraflow. Jadi kemarin mungkin Mbak udah tahu ya, kontraflow kita mulai dari KM 36 berlanjut ke KM 47 gitu ya. Jadi memang dilakukan buka tutup ini untuk mengurai kepadatan. Kemudian untuk parameter dari traffic countingnya ini bagaimana Kak untuk menentukan kita akan lakukan rekayasa lalin? Ya, benar. Jadi salah satu parameter untuk dilakukan rekayasa lalin itu adalah traffic counting. Traffic counting ini adalah data yang disampaikan oleh Jasa Marga ke pihak kepolisian. Namun perlu kita pahami bersama, ini bukan satu-satunya parameter. Jadi masih ada indikator yang lain yang membuat diskresi kepolisian terhadap rekayasa lalu lintas. Nah, untuk ruas tol Jakarta Cikampek khususnya tol yang dikelola oleh Jasa Marga ini apakah selama H-10 sampai sekarang H-5 begitu atau H-4 ya Kak, ini ada terjadi kendala seperti kecelakaan maupun ada yang berhenti di bahu jalan begitu Kak? Ya, sejauh ini kami mendapat laporan ada beberapa gangguan, namun memang karena kerja yang cukup cepat dan juga personil on call kami yang selalu siap siaga di lapangan, jadi memang ini langsung dapat diselesaikan gitu ya, jadi tidak sampai menghambat perjalanan. Mungkin singkat saja Kak imbauan untuk para pemudik yang melalui ruas tol Jakarta Cikampek atau yang dikelola Jasa Marga. Ya, lagi-lagi kami sampaikan untuk terus melakukan persiapan lebih dini terhadap persiapan untuk mudik maupun nanti pada saat arus balik. Dan yang pasti perhatikan rambu, ikuti petugas lapangan dan atur kecepatan. Karena saat ini rekayasa lalu lintas kami itu berlaku kontraflow dan juga one way. Ini adalah 2 rekayasa lalu lintas yang mengharapkan perhatian khusus dari pengemudi. Itu aja. Terima kasih Kak Arya untuk waktunya.
Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Vice President Secretary and Legal PT JTT, Kak Ria Marlinda, terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah tol Trans Jawa, yakni ke Jateng, Jatim maupun ke Jawa Barat. Tentunya yang paling penting adalah pemirsa, untuk Anda yang akan melakukan mudik ini jangan lupa untuk mengisi saldo elektronik. Kemudian ketika Anda merasa lelah, jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas seperti rest area terdekat yang ada khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek. Alka, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, Arbida dan juga Elma melaporkan langsung dari masing-masing terkait dengan kondisi terkini arus mudik yang nampaknya masih ramai lancar, dan pemirsa tetap jaga tubuh dan kesehatan Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami berikan tadi bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan selalu Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.